Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Bersama. Kali ini saya akan membahas mengenai alasan-alasan kepala desa dapat dikenakan sanksi administratif, pemberhentian sementara atau diberhentikan. Dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Di dalam pasal 8 ayat 1 Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 menjelaskan bahwa kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Selanjutnya di ayat 2 dijelaskan bahwa kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan atau tidak diketahui keberadaannya. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, melanggar larangan sebagai kepala desa, dan seterusnya sampai dengan huruf G. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada saat pencalonan, tentu calon kepala desa memenuhi syarat sebagai calon kepala desa, yang mana di dalam pasal 21 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 menjelaskan calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Warga negara Republik Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dan seterusnya sampai dengan huruf M. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah. Untuk larangan kepala desa tertuang di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu, dan seterusnya sampai dengan huruf L. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kewajiban kepala desa tertuang di dalam pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya sampai dengan huruf B. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. Selanjutnya, dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib
menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Wali Kota. Menyampaikan laporan penyelenggara pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Wali Kota. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Pemusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran dan memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Sedangkan untuk ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 di dalam pasal 8 Permendagri 66 tahun 2017 itu digunakan untuk proses pemberhentian. Jadi, apabila kepala desa terbukti memenuhi salah satu alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2, BPD berhak melaporkan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat dengan memuat materi kasus yang dialami oleh kepala desa yang bersangkutan.